Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa kami, terpujilah Engkau Tuhan yang menyertai kami hingga pada saat ini. Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan yang memberkati kita pada hari ini tertulis di dalam Hagai pasal yang pertama ayat yang ke-14. Hagai 1 ayat 14 dikatakan, Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Sealtiel, bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yozadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam firman ini kita dapat melihat bagaimana Allah mengingatkan bangsa Yahudi supaya bangsa itu memperbaiki bait Allah yang telah runtuh ketika mereka kembali dari pembuangan. Tuhan menggerakkan semangat mereka di dalam melakukan kehendak-Nya, yaitu untuk melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan kembali. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita melihat pada pasal yang kedua dalam nats ini, kita dapat melihat kemegahan bait suci yang baru. Artinya rencana Allah tetap terjadi sesuai dengan yang Ia kehendaki kepada orang-orang yang percaya. Walaupun pada saat itu mereka merasa tidak mampu, atau mereka merasa tidak akan sanggup di dalam mendirikan bait Tuhan, yaitu bait suci yang mega sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi justru apa yang telah diperintahkan Tuhan terjadi di dalam hidup mereka. Hal ini menunjukkan bahwa persediaan Allah tidak terbatas untuk membangun bait Allah, untuk mendirikan bait suci Allah sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui firman ini kita diajak untuk mau mendengarkan Tuhan. Kita diajak untuk mendahulukan pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita, yaitu melakukan pelayanan kepada Tuhan. Kita diajak jangan meragukan kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Jangan pernah merasa takut ketika Tuhan sudah mengatakan akan menyertai kita di dalam kehidupan kita. Rencana baik Tuhan atau kehendak Tuhan di dalam hidup kita tetap akan terjadi dan tidak akan ada seorang pun yang dapat menghalanginya. Maka melalui firman ini kita diingatkan kembali. Mari mau didengarkan, mau mendengar atau mau digerakkan oleh kuasa Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami pada saat ini, supaya kami tetap mengimani Engkau di dalam hidup kami, supaya kami mau Tuhan mendengar kehendak Tuhan, mendengar panggilan Tuhan di dalam hidup kami untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan ketika kami mengimani Engkau di dalam kehidupan kami, maka Tuhan akan memberkati kami senantiasa dan tetap kehendak-Mu lah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami sebagai orang percaya. Terimalah doa kami ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin.